Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ula. Ya, sambil pelayanan ya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah gitu ya, dan diberikan kesehatan selalu. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi elektrokimia, yaitu ada cell culture dan elektrolisis. Ya, materinya sudah Bu Amel share. Jadi kalau ngomongin elektrokimia, namanya aja elektrokimia gitu ya. Berarti apa? Dia adalah eh, ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan arus listrik. Nah, jadi di sini elektrokimia masuk di materi fisika dasar karena ada hubungannya dengan kelistrikan. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya itu ada di voltameter atau potensiometri, kemudian ada biosensor glukosa, ada pH meter gitu ya. Aplikasinya ada banyak. Ada di sintesis obat, diagnosis, bahkan ke pengobatan yang memanfaatkan seperti elektrokemoterapi. Ya, jadi aplikasinya ada banyak banget. Prinsipnya adalah nanti bahan kimianya diubah menjadi suatu arus listrik dengan voltase tertentu sehingga dapat dipakai untuk kebutuhan di bidang kesehatan. Salah satunya seperti itu. Nah, untuk bisa memahami tentang apa itu elektrokimia, maka teman-teman harus memahami ada beberapa aspek gitu ya. Yang pertama harus mengerti apa itu reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian nanti teman-teman harus bisa memahami gitu ya. Ini kemudian harus memahami sel elektrokimia itu terdiri dari apa saja, kemudian bagaimana nanti hubungannya dengan hukum Faraday, dan nanti kita akan lebih spesifik mempelajari tentang sel galvani dan sel elektrolisis. Ya, jadi nanti ada dua poin besar yang akan teman-teman pelajari. Nah, kita ingat dulu ya tentang reaksi redoks gitu ya. Jadi kalau ngomongin reaksi reduksi oksidasi, itu kaitannya sama lepas ikat, serah terima gitu ya, atau take and give, atau turun naik. Nah, apa yang kita perhatikan di sini gitu ya. Yang pertama adalah ya, yang dilihat adalah keberadaan oksigennya. Nah, kita lihat kalau oksigen ya dia mengalami reduksi, maka perhatikan senyawa ini. Lihat di sini ada Fe2O3. Ya, kemudian dia berubah atau dia mengalami reduksi setelah dia menjadi Fe. Ya, di sini dapat terlihat bahwa ternyata mula-mula ada oksigen, kemudian dia menjadi tidak ada oksigen. Kemudian lihat di sini, untuk oksidasi, Fe-nya mula-mula tidak ada oksigen, kemudian sekarang menjadi Fe2O3 yang punya oksigen. Berarti apa yang terjadi kalau kaitannya sama lepas atau ikat oksigen? Yang reduksi berarti yang reduksi berarti oksigennya hilang atau dengan kata lain dia melepas oksigen. Tetapi kalau dia zatnya mengikat oksigen ya, maka dia masuk ke kategori oksidasi. Selain dengan oksigen, teman-teman juga bisa membedakan reaksi redoks itu berdasarkan elektronnya. Ya, perhatikan reaksi ini. Kita punya Cu2 plus plus 2 elektron menjadi Cu. Ya, apa yang terjadi di reaksi pertama gitu ya. Di reaksi pertama dilihat di situ Cu2 plusnya mengikat 2 elektron sehingga dia menjadi Cu. Sedangkan pada reaksi oksidasinya Cu-nya itu melepas 2 elektron. Ya, tanda panahnya di sebelah kanan kan ya. Jadi melepas 2 elektron maka dia mengalami oksidasi. Jadi yang dilihat konsep serah terima elektron. Kalau dia mengikat elektron, dia reduksi. Kalau dia melepas elektron, dia oksidasi. Kita lihat berikutnya. Kita lihat juga berdasarkan bilangan oksidasi. Ya, jika dilihat dari bilangan oksidasinya, gitu ya, bilangan oksidasinya pun mengalami perubahan untuk Cu2 plus, gitu ya. Cu2 plus bilangan oksidasinya berapa? Cu2 plus bilangan oksidasinya adalah 2 plus. Kemudian dia menjadi unsurnya, maka dia jadi tidak bermuatan atau tidak memiliki biloxnya sama dengan nol, ya. Kalau untuk Ce dari sini dilihat bahwa dari plus 2 ke nol, ya, maka dia mengalami penurunan bilox.
Pada oksidasi, Cu mula-mula nol menjadi Cu2+. Maka apa yang terjadi? Biloxnya naik. Nah, nah, ketika terjadi perubahan seperti inilah, maka terjadi reaksi reduksi oksidasi. Jadi ulang ya. Kalau teman-teman mau melihat apakah suatu zat itu mengalami reaksi oksidasi apa enggak, teman-teman pakai tiga cara. Pertama bisa dilihat dari oksigennya. Kalau lepas oksigen atau oksigennya berkurang, maka dia mengalami reduksi. Tapi kalau dia mengikat oksigen atau oksigennya bertambah, berarti dia oksidasi. Kalau dilihat dari elektronnya, ya kalau dilihat dari elektronnya, kalau dia mengikat elektron, maka dia reduksi. Tapi kalau dia melepas elektron, maka dia oksidasi. Begitu pula dengan bilox. Ini yang paling banyak nanti kita pakai ya. Kalau biloxnya turun, maka dia mengalami reduksi. Tapi kalau biloxnya naik, maka dia mengalami oksidasi. Nah, zat yang mengalami reduksi itu kita kenal sebagai oksidator. Sedangkan zat yang mengalami oksidasi itu kita kenal sebagai reduktor. Jadi jangan sampai kebalik ya. Oke, ya kita lihat aturannya. Untuk bisa menentukan nilai bilox, karena nanti ini berpengaruh ya untuk menentukan berapa N yang terlibat gitu ya dalam reaksi listriknya gitu ya. Aturan umumnya sederhana. Unsur bebas itu biloxnya selalu nol ya. Contohnya ada atom ya, maka contohnya Fe 0, H2 0, S6 0, oksigen nol ya. Dia selalu nol. Jadi unsur bebas dia selalu nol. Kemudian, kalau dia dalam bentuk ion, maka biloxnya sama dengan muatan ionnya. Berulang ya, biloxnya sama dengan muatan ionnya. Contoh, Cu2+, maka bilox Cu dalam Cu2+ itu adalah +2. Ya, dalam Fe3+, bilox Fe itu adalah +3. Jadi dia sama. Ya, untuk imin, bilox I-nya berapa dalam imin? Ya, -1. Ya, jadi dia selalu sama dengan biloxnya. Kemudian kita lihat ya, untuk oksigen. Nah, ini teman-teman ingat ya. Kalau untuk oksigen, semuanya besarannya adalah -2. Selalu -2, kecuali pada peroksida. Kalau dalam peroksida, dia biloxnya nilainya -1. Oke, contoh ada bilox O dalam MgO, maka ya O-nya pasti -2. Tapi kalau bilox O-nya dalam H2O2, maka biloxnya adalah -1. Oke. Kemudian, ingat lagi aturan berikutnya. Bilox hidrogen selalu +1, kecuali dia berikatan dengan logam, membentuk senyawa biner atau dua, gitu ya. Contoh, bilox H dalam HCl. Cl bukan logam, ya. Maka dia +1. Tapi ketika bilox H berada dalam LiH, dalam CH2, dalam NaH, gitu ya, di mana litium, natrium, kalsium ini adalah termasuk logam, maka nilainya adalah -1. Nah, bilox unsur 1A, golongan 1A, Lina kawin lebih CS frustasi, dan golongan 2A, bebek mangan cacing seret banget rasanya. Jadi ya, satu kelompok itu nilainya selalu +2. Contoh, ada bilox Na dalam NaCl maupun dalam Na2SO4. Biloxnya itu selalu +1, karena dia masuk golongan 1A. Tapi kalau misalkan Ca mau dalam CaOH 2 kali, mau dalam CaO, dia selalu +2 karena dia termasuk golongan 2A. Gitu ya. Jadi yang dihafalin yang tetap-tetap aja. Yang lain berubah. Untuk halogen, golongan halogen, gitu ya. Bilox F selalu -1. Tetapi ClBr dan I itu bisa bervariasi mulai dari -1 sampai dengan +7 tergantung dia berikatan dengan siapa. Jadi yang punya tetapan hanya F yaitu nilainya -1 sementara yang lain bisa bervariasi. Jadi nggak usah dihafalin yang bervariasi. Nih contoh. Bilox F dalam NaF ya udah bilox F-nya pasti -1. Tapi kalau ClBr dan I itu akan berbeda-beda tergantung konteks dia berikatan dengan siapa. Oke, lihat lagi. Bilox total dalam molekul netral atau molekul yang tidak ada muatannya, maka nilainya sama dengan nol. Ya, sedangkan bilox total dari molekul yang berbentuk ion
atau dia punya muatan, maka biloxnya setara dengan muatan ionnya. Contoh, berapa bilox total dalam H2SO4? Nah, lihat di sini H2SO4 tidak ada muatannya, maka bilox totalnya adalah nol. Tapi kalau misalkan di sini kita lihat ada SO42-, ini kan molekul ya, molekul ion sulfat gitu ya. Maka apa yang terjadi? Biloxnya itu adalah negatif 2. Ya, jadi dilihat dari total muatannya. Yuk kita langsung aplikasikan aja. Nah, di sini teman-teman diminta gitu ya. Tentukan bilox masing-masing atom gitu ya, masing-masing atom dari reaksi berikut. Tentukan mana oksidator dan mana yang reduktor. Maka caranya adalah lihat di sini. Ya, Bu Amel contohkan yang reaksi satu. Nah, dia, ya, nomor satu. Di situ ada, sebentar, nanti. Ya, di situ ada H2, ya, ada H2, ya, ada H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Di sini teman-teman diminta ya untuk menentukan mana yang reduktor, mana yang oksidator. Supaya tahu reduktor mana, mana yang oksidator, teman-teman harus lihat mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Caranya adalah lihat biloxnya. Ya, lihat. H2. H2 itu adalah unsur bebas, maka biloxnya adalah nol. Oksigen, unsur bebas, maka biloxnya pun nol. Ya. Kemudian dia berubah apa? Dia berubah menjadi H2O. Ya, di sini. Ya. Berarti lihat H ketemu dengan H. H-nya berapa? Ingat, H selalu berapa? H selalu positif satu kecuali dalam peroksida. Ya, nol ke plus satu. Berarti dia mengalami apa? Mengalami kenaikan bilox. Ya. Kalau dia mengalami kenaikan bilox, maka kita sebut dia sebagai apa? Mengalami apa? Kenaikan bilox? Mengalami oksidasi. Nah, zat yang mengalami oksidasi itu kita kenal sebagai reduktor. Itu ya cara melihatnya ya. Bagaimana dengan oksigen? Kita lihat di sini. Oksigen ke O. Ya, ingat O selalu berapa? O selalu min 2. O berarti dari 0 ke min 2. Dari 0 ke min 2 berarti dia apa? Mengalami penurunan bilox. Kalau dia mengalami penurunan bilox, berarti dia mengalami reduksi. Kalau begitu, oksigen bertindak sebagai apa? Oksigen bertindak sebagai oksidator. Itu ya, caranya ya. Oke, Bu Amel, nomor 2 teman-teman coba kerjakan sendiri. Bu Amel contohkan misalkan yang nomor 3. Ya, di situ kita punya Fe plus 3 oksigen menjadi 2 Fe2O3. Kita lihat, Fe di sini akan berubah menjadi Fe yang ini. Gitu ya, di sini lihat. Fe-nya berapa? Fe-nya 0 karena dia unsur bebas. Nah, Fe yang ini berapa? Ingat, oksigen selalu berapa? Oksigen selalu min 2. Ya, min 2 kalikan 3 berapa? Min 6. Min 6 karena ini muatan totalnya 0 gitu ya. Min 6 supaya 0 berapa? Jadinya plus 6. Ya, plus 6 dibagi 2 berapa? Plus 3. 0 ke plus 3. Berarti dia mengalami kenaikan bilox. Kita abaikan dulu yang di depan ya. Ya, nah, kenaikan bilox atau berarti dia mengalami oksidasi. Berarti Fe-nya bertindak sebagai reduktor. Ya. Oksigen ke sini ya. Dari 0 ke negatif 2. Ingat oksigen selalu negatif 2. Berarti apa? Dia mengalami reduksi atau dengan kata lain oksigennya bersifat sebagai oksidan.
Nanti coba ya, nomor 2, nomor 4, nomor 5 teman-teman kerjakan sendiri. Oke, gua mau lanjut. Nah, sama halnya seperti reaksi kimia pada umumnya gitu ya, bahwa namanya reaksi redoks itu harus setara. Kalau teman-teman mau menentukan berapa voltase yang dihasilkan, gitu ya. Jadi syaratnya reaksinya harus setara. Ada dua cara untuk menentukan penyetaraan atau melakukan penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama adalah setengah reaksi atau ion elektron. Ada juga yang metode bilangan oksidasi langsung. Nah, teman-teman boleh pilih mau menguasai yang mana. Mau yang setengah reaksi atau biloks langsung, nggak ada masalah. Mau yang mana aja oke, nggak ada masalah. Ya, nah Bu Amal akan ajarkan dua-duanya, nanti pilih ya. Teman-teman nyamannya pakai yang mana, ya, nggak ada masalah. Nah, untuk metode setengah reaksi, misalkan kita punya reaksi seperti ini. Ada Fe2+ ya, menjadi ditambah dengan Cr2O7 3- gitu ya. Kemudian ditambah dengan Fe3, kemudian menjadi Fe3+ plus Cr3+. Ya, maaf ya teman-teman. Yuk, kita lanjut ya. Contoh misalkan kita punya reaksi Fe2+ ditambah dengan Cr2O7 2-, kemudian dia membentuk Fe3+ dan Cr3+. Maka, langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan pertama adalah tuliskan secara terpisah mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Tuliskan. Berarti teman-teman tulis. Ada oksidasi, ada reduksi. Tulis. Di sini kita lihat. Oksidasinya itu dari Fe2+ menjadi Fe3+ karena biloxnya naik. Kemudian kita lihat otomatis kalau satu mengalami oksidasi, satunya mengalami reduksi. Berarti si Cr2O7 2- itu menjadi Cr3+, maka reaksinya adalah reaksi reduksi. Tahap 2, apa yang teman-teman lakukan? Setarakan atom, ya, setarakan atom selain atom O dan H. Jadi O dan H itu penyetaraannya terakhir. Kita lihat di sini, ada Fe2+ menjadi Fe3+. Fe-nya 1, 1, udah setara. Ya, kemudian di sini ada Cr2O7, ada Cr. Yang disetarakan adalah yang selain O dan H, berarti selain O. Di sini Cr-nya ada 2. Maka di sini wajib juga ada 2. Itu ya caranya ya. Terus, next, yang ketiga. Setarakan atom O dengan penambahan H. Ya, dengan penambahan, sorry. Setarakan atom O dengan penambahan H2O. Ingat, dalam satu molekul H2O itu ada satu atom O. Kalau sebelah kiri ada 7 atom O, maka sebelah kanan menjadi ada 7 H2O. Supaya O-nya sama. Nah, kalau sudah seperti itu, baru terakhir setarakan atom selain H. Di sini sebelah kanan ada berapa nih hanya? 7 kali 2, ada 14. Ya, maka nanti di sebelah kirinya ada 14 H plus. Caranya seperti itu. Next, kemudian apa lagi gitu ya? Setelah itu, tolong tambahkan elektron pada sisi setiap reaksinya. Ingat, muatan kiri harus sama dengan muatan kanan. Ya, di sebelah kiri muatannya baru 2+. Sebelah kanan muatannya 3+.
plus elektron muatannya negatif. Ya, satu negatif. Maka supaya sama elektronnya kita taruh di sebelah kanan. Supaya nanti tiga plus ditambah dengan satu elektron itu menjadi 2 plus. Jadi muatan kiri sama dengan muatan kanan. Nah, terus kita lihat yang bagian reduksi. Ya, di sini berapa? Oh, CR ada negatif 2. Lihat lagi sebelah kanannya ada positif 1 kalikan 14. Berarti ada berapa tuh? Tuliskan aja. Ya, di sini berarti lihat di sini. Berarti biloxnya berapa? Ini ada negatif 2. Negatif 2 kalikan 1. Berarti harinya berapa? Negatif 2. Ditambah sebelah kanan. Ada negatif 1 kalikan 14. Berarti positif 14. Kalau dijumlah, gitu ya, hasilnya jadinya positif 12. Ya. Sebelah kanan ada berapa? Positif 3 kalikan 2. Positif 6. Ya. Unsur bebas muatannya molekul netral muatannya 0 sehingga 6 ditambah 0 adalah plus 6. Ya, satu muatan sebelah kiri positif 12, muatan sebelah kanan adalah positif 6. Berarti ada selisih 6. Ya, maka supaya sama, nanti ini di sini kita tambahkan dengan 6 elektron. Ya, supaya apa? Positif 12 ditambah dengan negatif 6. Nyala dengan negatif 6 ya. Berarti gitu ya, setelah itu ya, setelah kita menjadikan sudah tahu ininya ya, kebutuhan elektronnya, maka masuk ke tahap keenam yaitu samakan jumlah elektron ya, baik dioksidasi maupun reduksi. Maka lihat di sini, elektron yang dioksidasi ada 6. Sementara yang direduksi, sorry, yang dioksidasi ada 1. Sementara yang direduksi ada 6. Supaya sama, maka yang di sini kita kalikan 6. Yang di bawah kita kalikan 1. Ya. Kalau sudah, silakan jumlahkan kedua reaksi. Ya, lihat. 6 dikalikan Fe2+ jadi 6. Ya. Redoksnya 6 kalikan Fe2+ ya jadinya apa? 6 Fe2+. Oke. Kemudian 6 kalikan Fe3+ jadinya 6 Fe3+. Tapi letaknya di sebelah kanan. Ya, terus kemudian 6 kalikan elektron jadi 6 elektron. 6 elektronnya kalau beda ruas bisa saling mengurangi. Sehingga elektronnya hilang. Ya. Kemudian ini apa? Ini kalikan 1. Tinggal tulisin aja. Berarti ini Cr2O72- ditambah 14H plus. Ya, kemudian yang sebelah kanan masih tersisa ada siapa? 2Cr3+ plus 7H2O. Nah, jadi nanti Bambang berpesan untuk teman-teman nulis ya. Karena kalau nggak nulis nanti nggak paham. Nanti nggak apa-apa. Tulisnya nanti boleh. Ya. Nah, nah, cara kedua. Cara kedua, teman-teman bisa pakai metode bilangan oksidasi. Jadi caranya adalah pertama, setarakan atom-atomnya. Sama aturan mainnya ya. Di situ lihat, Fe-nya 1, 1, aman. Cr-nya sebelah kiri ada 2, maka sebelah kanan juga kalikan 2. Kalau sudah seperti itu, maka tentukan biloks masing-masing atomnya. Ya, di sini ada Fe menjadi Fe3+, berarti dari plus 2 menjadi plus 3. Ya. Oke, berikutnya apa? Lihat CR-nya. CR-nya berapa? Lihat ya. Oksigen selalu berapa? Negatif 2. Negatif 2 kalikan 7. Oh, nggak boleh sekian. -14. Yes, betul. -14. -14 supaya -2 berarti berapa, Mbak? -2 kali 7 -14. Betul ya. -14 ditambah berapa supaya negatif 2? Karena ini 2. -14 ditambah berapa supaya negatif 2? +12. Yes, betul. Ditambah plus 12 ya. Ininya nggak usah dibagi karena kita sudah ada faktor pengalinya ya, 2. Berarti ini biarkan saja plus 12. Kemudian CR yang di sini. CR yang di sini dia berapa? Positif 3. Positif 3 kalikan 2 berarti 6. positif 6 ya. Di situ terlihat bahwa dari positif 2 ke positif 3 mengalami apa? Perubahan ya. Di situ berarti dari positif 2 ke positif 3 dia berubah sebanyak 1 atau naik biloxnya sebanyak
satu. Sedangkan pada reduksinya gitu ya, dia turun sebanyak 6. Nah, satu dan 6 dengan mengabaikan positif dan negatifnya ya. Satu dan 6, kemudian teman-teman setarakan. Caranya bagaimana? Ya dicari FPB-nya. Ya, berarti di sini setarakan biloxnya, yang atas kali 6, yang bawah kali satu. Masukkan di situ. Berarti nanti 6, nah ini 6 kalikan dengan FE, ya 6 kalikan dengan FE, kemudian satu kalikan ini, satu kalikan PR-nya, sehingga kita dapatkan ini, ya 6 Fe2 plus plus Cr2 O72 min menjadi 6 Fe3 plus ditambah dengan 2 Cr3 plus. Ya. Next berikutnya, apa yang teman-teman lakukan? Ya, setelah itu setarakan jumlah oksigen dengan penambahan H2O sama. Sebelah kiri ada 7 oksigen, maka nanti ditambahkan dengan 7 H2O. Kalau sudah setarakan H dengan penambahan jumlah H. Sebelah kiri nggak ada H-nya, berarti sebelah sini yang akan kita tambahkan H plus gitu ya. Sebelah kanan ada 7 kali 2, berarti ada 14 H. Otomatis di sini nanti ketambahan 14 H plus. Kalau sudah sama gitu ya, maka cek ya. Fe2 plus 6 Fe2 plus berarti total muatannya adalah positif 12 dari 6 kali 2 plus. Ya. Kemudian ditambah dengan Cr2O72 min. Ya, dia nilainya negatif 2 kali 2 negatif kalikan satu. Ya, koefisiennya satu. Ditambah dengan positif 14. Ini dapatlah kita positif 24. Oke, cek lagi sebelah kanan. Ya, 6 kalikan 3 plus positif 18. 2 kali 3 plus positif 6. Ya, 7 kalikan 0, 0. Ya, karena H2O nggak ada muatan di situ. Sehingga ini di total adalah positif 24. Nah, kalau sudah sama seperti ini, maka sudah reaksinya sudah setara. Jadi teman-teman boleh pakai reaksi setengah reaksi atau boleh pakai metode bilangan oksidasi langsung. Ya, mana aja boleh. Ya. Oke, kalau sudah cek, maka nah nanti coba teman-teman tadi selain yang tadi ya, nanti kita ketemu lagi di sesi hari ini. Nanti Bu Yuli udah ngasih jam nggak? Mau ngajar jam berapa? Halo Mbak. Sama Bu Yuli hari ini jam berapa? Sama Bu Yuli udah selesai, Bu. Oh udah selesai. Oh Iya, yaudah. Berarti nanti hari ini nggak ada kelas lain sama Bu Yuli berarti? Hari ini nggak ada kelas sama Bu Yuli? enggak, Bu. Oh berarti nanti kita lanjut ya. Sekalian Ya, Bu Amel ganti ngutang yang fisika dasarnya sekalian sama yang kimia dasar kemarin ya. Oke. Nah, ini coba teman-teman kerjakan dulu ya. Nomor satu, dua, tiga, sama yang tadi. Yang mana tadi? Oh iya sama Bu Yuli. Karena Bu Yuli ini ya ada luriknya itu ya. Ada lurik. Sama yang menentukan bilox ya teman-teman. Coba dikerjakan dulu. Yang belum kan nomor 2, 4, dan 5. Berarti ada 6 soal. Coba teman-teman kerjakan dulu. Nanti kita ini Bu Amel mau ngajar teori reguler dulu. Nanti kita join lagi jam 4 ya. Jam 4 untuk lanjut ke fisika dasar lagi. Habis itu baru kimia dasar. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? baik, Jam Bu. Oke, terima kasih semuanya. Jam 4 ya, kita join lagi. Kita akhiri dulu Bisa, Bu. kita akhiri dulu dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Amel. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.